Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Pras Elizabeth Samosir dengan NIM 421220180 dari kelas Mekatronika 5C pagi. Izin mempresentasikan hasil asesmen tengah semester saya di mata kuliah Mesin Vision MK 511. Untuk soalnya adalah buatlah program untuk klasifikasi karakter tulisan tangan pada datasheet MNIST menggunakan HOK dengan classifier SVM. Lakukan evaluasi performa menggunakan LOOCV dengan menampilkan confusion matrix, akurasi, presisi, dan F1 score-nya. Kita masuk saja ke dalam programnya. Di sini saya menggunakan Google Colab untuk membuat dan menjalankan program. Pertama-tama, saya mengimport library yang terlebih dahulu. Di sini import NumPy SNP, lalu import pada SPD merupakan dua library yang ada pada Python untuk pengolahan data numerik dan analisis data. Lalu Matplotlib ini untuk membuat grafik. Program pada baris berikutnya itu membagi data untuk melatih dan menguji model. Lalu standard scalar itu untuk menormalkan data agar modelnya lebih akurat. SVM sendiri adalah algoritma utama yang digunakan untuk klasifikasi. Confusion matrix, akurasi score, precision score, recall score, dan F1 score itu merupakan nilai yang diminta pada soal. Kemudian import HOK itu adalah untuk mengambil pola dalam gambar. Terakhir, plot confusion matrix itu untuk memvisualisasikan hasil model. Kemudian kita lakukan pemanggilan datasheet. Untuk datasheetnya bisa kita ambil pada Kaggle yang ada pada link soal. Di sini adalah beberapa datasheet yang ada pada link. Saya mengambil yang MNIST by Merger Test CSV dan MNIST by Merger yang Trend CSV. Pada masing-masing datasheet kita download, lalu download data as a zip. Kemudian kita masuk lagi ke dalam program. Untuk memasukkan datasheet ke dalam Google Colab-nya, kita pilih konten, lalu klik titik 3 yang ada pada ujungnya, lalu pilih upload, dan kita masukkan datasheet yang telah kita download sebelumnya. Setelah itu, kita masukkan ke dalam program, dan kita ketikkan program seperti ini, di mana konten sendiri merupakan tempat penyimpanan dari datasheet-nya. Kemudian MNIST by Marker Test CSV dan MNIST by Marker Trend CSV itu merupakan nama dari datasheet yang telah kita download sebelumnya. Kemudian setelah itu kita lakukan pembagian sampel dan perubahan jenis dari bilangan ke image. Program ini untuk mengubah data menjadi array 3D dengan matriks ukuran 28x28 dan mengkonversi data menjadi float 32 dengan 1000 sampel yang saya ambil untuk train dan test. Lalu kita akan lakukan ekstraksi datasheet dengan fitur HOK. Untuk HOK feature trend dan HOK image trend-nya, saya menggunakan receive 28x28, orientationnya 9, pixel per cell-nya 8x8, cell per block-nya 2x2, visualisnya adalah true, dan block norm-nya adalah L2. Untuk HOK feature trend dan HOK image trend-nya sendiri, sama-sama saya ubah menjadi NumPy array. Sama dengan data train tadi, untuk data testnya, saya menggunakan receive 28x28, orientationnya 9, pixel per cell-nya 8x8, cell per blocknya 2x2, visualisnya tetap true, dan block normnya adalah L2. Dan untuk HOK feature test dan HOK image testnya, saya sama-sama ubah lagi menjadi NumPy array. Lalu kita normalisasi data HOK, di mana untuk program ini untuk menjadikan data dalam skala yang sama agar modelnya lebih akurat. Selanjutnya, klasifikasi data dengan SVM. Untuk pada program ini, C sama dengan 1 artinya memberikan keseimbangan antara akurasi dan generalisasi model. Lalu gamma sendiri untuk mengontrol pengaruh pada satu titik pada pemisahan data. Selanjutnya kita masuk ke perhitungan dengan LOOCV, yaitu konfusi matriks, akurasi, presisi, recall, dan F1 score. LOO confusion matrix artinya untuk menghitung nilai konfusi matriks. LOO akurasi untuk menghitung nilai akurasi. LOO presisi untuk menghitung nilai presisi. LOO recall untuk menghitung nilai recall, dan LOO F1 untuk menghitung nilai F1-nya. F1 atau F1 sendiri artinya adalah harmonisasi antara presisi dan recall.
Lalu kita lakukan print untuk menampilkan hasil, lalu tampillah hasil di bawah ini ketika program dijalankan. Di mana ini adalah hasil dari convolution matrix dengan akurasinya sendiri adalah 62%, lalu presisinya adalah 56, recall-nya adalah 62 dan F1-nya adalah 57. Lalu kita akan generate table matrix, di mana di sini fixesnya adalah 10 kali 10. Lalu untuk plot title-nya saya berikan nama dengan convolution matrix. Dan setelah itu untuk sumbu X-nya diisi dengan predicted label dan sumbu Y-nya diisi dengan true label. Setelah itu kita tambahkan program plot convolution matrix untuk menampilkan plot convolution matrix custom untuk menampilkan hasil grafiknya nanti, dan ini adalah hasil dari convolution matrix setelah program dijalankan, di mana sumbu X diisi dengan predicted label dan sumbu Y diisi dengan true label. Garis horizontal yang berada pada samping convolution matrix itu merupakan tingkatan rendah atau tingginya suatu nilai, di mana apabila nilainya semakin rendah maka warnanya akan semakin terang, dan apabila nilainya semakin tinggi maka warnanya akan semakin gelap. Nilai yang semakin rendah artinya dimulai dari 0 kemudian berakhir di 50. Artinya di titik 50 maka warna yang pada kotaknya akan semakin gelap. Jadi, warna kotak yang ada pada grafik ini menunjukkan seberapa tinggi atau rendahnya nilai yang ada pada kotak itu. Kemudian kita akan lakukan ekstraksi gambar original image ke Hawk, di mana saya telah membuat programnya, lalu coba kita jalankan. Dan setelah dijalankan, program akan menjadi seperti ini, di mana Hawk sendiri artinya mengambil pola yang ada pada gambar. Di sini adalah di atasnya ini adalah original image dan di bawahnya menampilkan pola yang telah diambil oleh Hawk Features untuk menjadi sebuah pola. Dapat kita lihat hasilnya menjadi seperti ini. Mungkin sekian dari saya dan saya mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih.